Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu', Dakarna anna madhabana annal adana wal iqamata la yusra'ani li ghairil maktubatil khams. Dakarna, kata Imam Nawawi, kami telah menyebut anna madhabana, sesungguhnya madhab kami, madhab Asy-Syafi'i, annal adana wal iqamata, bahwa sesungguhnya adzan dan iqamat kedua-duanya la yusra'ani, tidak disyariatkan di dalam Islam, li ghairil maktubatil khams, untuk selain sholat wajib yang 5 waktu. Jadi tidak ada adzan dan iqamat untuk selain sholat wajib. Wabihi qala jumhurul ulama'i minas salafi wal khalaf, dan dengan pendapat tersebut, kata Imam An-Nawawi, jumhur ulama telah berpendapat, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Wa naqala Salim Ar-Razi fi kitabihi Ru'usil Masail wa ghairuhu an Muawiyah ibni Abi Sufyan wa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum annahumma qala huma sunnatun fi salatil idain. Salim Ar-Razi telah menukil di dalam kitabnya, apa nama kitabnya? Kitabnya Ru'usul Masail. Wa ghairuhu, dan selain Salim, an Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Umar ibni Abdul Aziz, dan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma, annahumma qala, sesungguhnya Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, huma sunnatun fi salatil idain, adzan dan iqamat itu adalah sunat di dalam sholat 2 hari raya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini pendapat Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz yang dinukil oleh Salim Ar-Razi. Imam Nawawi mengatakan, hadza in sahha anhuma mahmulun ala annahu lam yablughuhuma fihi sunnah. Pendapat ini jika betul, kata Imam An-Nawawi, anhuma, dari kedua-duanya, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, mahmulun ala annahu lam yablughuhuma, mengandung makna bahwa atas sesungguhnya tidak sampai kepada kedua orang tersebut, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, sunnah, ya, tidak sampai hadis dari kedua-duanya mengenai perkara adzan dan iqamat dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, nggak sampai, kata Imam Nawawi. Kalau betul ini sahih pendapat ini dari keduanya, dari Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, apa pendapat mereka tadi? Bahwa adzan dan iqamat sunat di dalam sholat 2 hari raya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau betul ini pendapat mereka dari mereka, kata Imam Nawawi, tidak sampai hadis kepada kedua-dua mereka mengenai tidak adanya adzan dan iqamat di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa kaifa kana huwa madhhabun mardudun. Di bagaimana ada pendapat tersebut adalah madhab yang ditolak, pendapat yang ditolak, karena bertentangan dengan sunnah. Jadi sesuatu pendapat ulama apabila bertentangan dengan as-sunnah, hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih, ya, maka pendapat tersebut ditolak. Ya. Hadisnya adalah, ya, dalil bahwasanya tidak ada adzan dan iqamat dalam sholat 2 hari raya adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ya. An Jabir bin Samurah qol shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marrah wala marratain bi ghairi adanin wala iqamah. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor 887, Sunan Abu Dawud nomor 1148, dan Sunan At-Tirmidzi nomor 532. Di sini adalah lapas dari Sahih Muslim.
Jadi apa kata diriwayatkan dari Jabir ibnu Samurah? Telah diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, "Sholaitu ma Rasulillah, aku solat bersama Rasulullah SAW. Al-Idain, solat 2 hari raya, solat Idul Fitri dan solat Idul Adha. Gara marrah, bukan sekali, wala marotain, dan juga bukan 2 kali. Jadi lebih dari 2 kali. Banyak kali ya. Di sini tidak disebut lebih dari 2 kali. Wala berapa kali? Pokoknya lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali solat Id, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Jabir, tak ada adzan, tidak ada iqamat. Jadi solat Id itu tak ada adzan, tak ada iqamat. Ya. Jadi jangan ngarang-ngarang dalam solat Idul Fitri dan Idul Adha ada adzan dan iqamat. Kata Jabir, aku solat bersama Rasulullah. Jadi di situ ada Rasulullah. Jabir solat bersama Rasulullah. Rasulullah jadi imam dan khotib dalam solat 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Bukan sekali, bukan 2 kali, banyak kali. Dalam solat kedua-dua solat itu tak ada adzan, tak ada iqamat. Jadi tidak ada adzan dan tidak ada iqamat. Selanjutnya adalah hukum adzan dan iqamat. Ya. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', ini diambil dari kitab Al-Majmu', ya, karangan Imam Nawawi. Fafil adani wal iqamati salah satu aujahin kama dzakaral musannifu. Mengenai hukum adzan dan hukum iqamat ada 3 pendapat sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Asyirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab. As-sahuha annahuma sunnatun. Kata Imam Nawawi, paling sahih pendapat adalah bahwasanya adzan dan iqamat itu hukumnya adalah sunat. Ya. Jadi kedua-duanya sungguhnya adzan dan iqamat itu kedua-duanya hukumnya adalah sunnat. Wasani fardu kifayatin. Pendapat yang kedua, adzan dan iqamat itu adalah hukumnya fardu kifayah. Wasalis fardu kifayatin fil jumu'ah sunnatun fi ghariha. Pendapat yang ketiga, fardu kifayah. Jadi adzan dan iqamat itu fardu kifayah, hukumnya di dalam sholat Jumat. Ya. Jadi sholat Jumat hukumnya fardu kifayah, kata pendapat yang ketiga, ya. Sunnatun fi ghariha, dan sunat hukumnya di dalam sholat selain sholat Jumat. Wa huwa qala Ibnu Khairan wal Istakhri kama dzakara musannif wa ghairuhu. Dan ini adalah pendapat Ibnu Khairan dan Istakhri sebagaimana Imam Asyirazi telah menyebutnya di dalam kitabnya Al-Muhadzab dan selain Imam Asyirazi. Waqahu Sarkhosi an Ahmad Asyari min ashabina. As-Sarkhosi telah menghikayatkannya dari Ahmad Asyari dari kalangan ulama Syafi'i. Jadi ada 3 hukumnya tadi, ya. Hukum yang paling sahih adalah adzan dan iqamat, hukumnya sunat. Selanjutnya adalah mazhab ulama mengenai hukum adzan dan iqamat. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu', inilah masih dari kitab Al-Majmu', ya. Fi madzahibil ulama fil adzani wal iqamat. Mengenai mazhab ulama tentang hukum adzan dan iqamat. Mazhabuna al-masyhur, kata Imam Nawawi, mazhab kami Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i, pendapat yang al-masyhur pendapat yang masyhur adalah annahuma sunnatun likulli sholawat. Bahwasanya adzan dan iqamat itu hukumnya adalah sunnat
untuk setiap sholat yang wajib, ya. Fil hadar wa safar, dalam keadaan hadir dan dalam keadaan safar. Lil jamaah wal munfarid, baik untuk sholat jamaah berjamaah ataupun sholat sendiri. La yajibani bikhalin, tidak wajib kedua-duanya adzan dan iqamat bikhalin, dengan satu keadaan. Jadi tidak ada hukumnya wajib, hukumnya adalah sunnat untuk setiap sholat yang wajib, dalam keadaan hadir atau dalam perjalanan safar, baik untuk sholat jamaah maupun sholat munfarid, sholat sendiri. Jadi sekali lagi pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang masyhur, hukum adzan dan iqamat, ya. Jadi hukum adzan dan iqamat kedua-duanya adalah sunnat untuk setiap sholat yang wajib 5 waktu, baik dalam keadaan hadir, maknanya tidak bepergian, ataupun dalam keadaan bepergian atau safar, baik sholatnya itu adalah sholat jamaah berjamaah maupun sholat sendirian munfarid. Pain tarokahuma sohat sholatul munfaridi wal jamaah, jika kedua-duanya adzan dan iqamat itu ditinggalkan, tidak dilakukan, sah sholatnya, baik sholat munfarid maupun sholat berjamaah. Wabihi qala Abu Hanifah, dan dengannya juga Abu Hanifah wasabuhu, Imam Abu Hanifah dan kalangannya juga berpendapat seperti demikian. Jadi kalau ditinggalkan adzan dan iqamat, sah sholatnya, baik sholat berjamaah maupun sholat munfarid. Wa Ishaq bin Rahawai wa naqalahu as-Sarkhosi an jumhuril ulama, dan ini juga adalah pendapat Ishaq bin Rahawai, dan as-Sarkhosi telah menukil pendapat ini dari jumhur ulama. Jadi pendapat ini juga ada pendapat jumhur ulama bahwasanya adzan dan iqamat adalah sunnat bagi setiap sholat yang wajib. Kalau ditinggalkan, sah sholatnya, ya. Baik sholat berjamaah maupun sholat munfarid. Wa qala Ibnul Munzir telah mengatakan,